Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Mas di shoot ke sini. Kamera. Ini yang punya siapa? 3 orang yang punya. Tapi ini sudah ada belum? Oh, impian. Oke. Waktu bikin ini kita lagi bahas apa? Aida. Oke, Aida. Aida itu apa? Attention, interest, action. Oke ya. Di dalam Aida, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu, mestinya kemarin sudah menerima maklumat tentang pentingnya yang namanya hot button. Sudah belum? Jadi begini, hot button itu baca bersama-sama. Hot button seperti ini, contohnya. Ketika Anda melihat satu lembar foto, dan di dalam foto ini ada lebih kurang 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini apa tadi? Satu lembar apa? Dan di dalam foto ini, Bapak Ibu sekalian, ada wajah atau diri Anda. Anda berserta orang lain yang ada di foto ini. Pertanyaan saya, ketika Anda melihat foto ini, wajah siapa yang paling pertama Anda perhatikan di antara semua wajah yang ada di sini? Oke. Itu namanya hot button. Seandainya enggak ada diri Anda, wajah siapa? Betul, itulah yang namanya hot button. Jadi kalau Anda bikin headline, poster, harus ada isian hot buttonnya. Seperti ketika Anda melihat foto ini. Anda harus berpikir bagaimana cara agar headline di poster itu bercerita tentang seseorang yang Anda memang sudah tembak. Bercerita tentang seseorang yang Anda tentukan sebagai ITM. Coba perhatikan koran-koran yang laris manis. Itu jumlah eksemplar yang keluar itu sangat berbanding lurus dengan headline yang ada di hari itu. Ya. Jadi kalau Anda nggak ada isian hot button di poster yang Anda bikin, di konten yang Anda bikin, bisa jadi konten Anda itu hanya jadi sampah aja di dunia media sosial. Kenapa? Karena ada jutaan konten yang berseliweran di handphone calon-calon ITM Anda itu. Dia harus punya yang namanya stopping power. Scroll. Wah. Nah itu kan pelaku kan. Ya itu button. 2 tahun nggak bisa tidur. Istri Anda hilang gara-gara utang. Ada tuh ada. Di luar sana. Ada. Enggak, Pak Yayan orang soleh insya Allah. Iya.
Mm-mm. Nasib Pak Yayan ntar malam terancam rupanya. Iya, gitu. Nah, sekarang balik ke sini. Kamera. Saya tidak menemukan hot button di sini. Dan ketika iklan ini sampai di depan saya, biasa aja. Mana hot button? Apalagi ngomongin harga. Mau ngasih harga murah-murahan. Nggak boleh ngomong hemat kayak gini. Yang datang nanti orang yang nggak mau bayar mahal. Ya. Begitu headline-nya menyentuh orang yang kalian target, Bapak Ibu sekalian, maka pertama, minimum dia poster Anda punya stopping power sehingga dia berhenti itu. Ini apa sih? Baru dia ke bawah. Jadi kalau ini-nya sudah lewat, dia tidak akan mau melihat isinya. Harus sesuai dulu. Seperti selayaknya satu foto itu tadi. Mana ada MMC posternya ada harga begini? Nggak ada. Kos-kosan, Aida Syariah. Ini menurut Anda tertarik nggak kalau baca ini? Hah? Iya, sekarang gini. Sekarang kalau semua orang pasang syariah. Kos-kosan syariah. Ayo. Oh, apa tadi? Pinju syariah. Pengalaman juga. Ya. Itu satu tugas kita tuh. Ini mana hot button-nya? Mana ini? Maksudnya apa foto ini? Ini real nggak? Ada yang punya ini nggak? Real nggak? Nggak. Iya, apa ini hot button-nya? Ini semua orang bicara gini sama aja, bersih, nyaman, aman. Apa bedanya? Semua orang bicara gini. Apa bedanya di tempat lain? Ngapain saya ke situ? Kenapa? Karena semua customer selalu berbicara, what is in it for me? Apa untungnya bagi saya? What is in it for me? Ngapain saya datang ke situ? Emang untungnya buat saya apa kalau saya beli punyamu? Apa ini bisa menjawab? Tempat lain juga ngomong sama. Halo? Tempat ini menjadikan anak Anda menjadi semakin soleh. Siapa yang ditembak? Kata-kata itu nembak siapa? Siapa yang tembak? Orang tua. Betapa banyak orang tua takut anaknya tergelincir ketika pergi kos di luar kota. Jadi Anda cari orang tuanya. Ya, iya kan? Iya. Nah. Begini, pertama yang harus dipahami bahwa kita itu bertempur dengan jutaan poster di luar sana soalnya. Itu harus diakui dulu, harus dipahami. Jadi sangat berbahaya dan bahkan kita rugi besar, hanya buang waktu, buang biaya ketika posternya itu biasa-biasa saja, apalagi tidak ada isian hot buttonnya. Namanya juga hot button. Harus membuat orang lain itu berhenti gitu. Karena merasa dialah yang diomongin. Seperti layaknya Anda melihat foto ini. Apa itu? CV bos ayam, apalagi itu?
Ini kesalahan terbesar owner, selalu membanggain mereknya sendiri. Apa untungnya merek bagi pelanggan? Enggak urusan merekmu mau pakai apapun, sakarepmu. Tapi umumnya orang di luar sana, Bapak Ibu sekalian, selalu yang dia gedein logonya sendiri. Padahal itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan pelanggan. Logo itu kecil aja di bawah sini nggak apa-apa. Begitu dia dapat manfaat, baru dia nyari itu. Ini siapa sih? Ini sama juga. Sekarang yang dimaui petani apa? Petani itu Pak, itu kalau mau nanam, maunya malam ini nanam, besok langsung gini nih. Bukan gini. Jadi gimana caranya malam itu ditanam, besok pagi langsung tegak. Berbuahnya nanti, yang penting tegak dulu. Lu kan petani maunya begitu kan? Iya gitu. Hah? Ah. Ini kalau begini sih ya ini sih nggak salah ya, nggak salah. Tapi ingat, kita itu bertempur dengan jutaan konten. Bisa ditengok nggak? Bisa dilihat nggak dengan jutaan konten yang sudah? Coba. Saya banyak melihat konten, Bapak sekalian, memang kadang, aduh sayang banget nih. Cuman kayak gini aja, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tengok itu. Dan membuat hot button seperti ini, Bapak sekalian, itu memang butuh latihan, butuh waktu. Anda harus menyadari, nggak langsung jadi juga. Tapi cobalah memaksa diri Anda untuk berpikir ke situ. Lama-lama nanti jadi kok. Yang penting ini, bahan dasarnya sudah kita pahami gitu. Jelas sampai sini? Ya, itu sedikit tambahan untuk di hari pertama kemarin. Hot button. Dan ini salah satu dari warna di BIMIMS itu keluar dari sini selama 4 hari. Anda harus pulang dan memahami tentang prinsip hot button untuk memanggil ITM Anda itu. Jadi hot button itu ada di dalam AIDA. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Ntar ya. Saya mau nikmatin. Hah? Nah. Nih ciri-ciri barang murah itu bukanya susah kayak gini. Coba lihat. Berapa harganya? Hanya inilah yang dia bisa andalkan. Murah-murahan. Kenapa? Bukanya aja susah. Bukanya susah. Plastiknya kalau udah dibuka kelihatan ringkih. Belum tahu rasanya. Nah, boleh saya coba? Nah. Ya lumayan lah. Ini yang beli siapa Bu biasanya? Kan tadi saya dengar cerita dari kita, lalu dikirim ke grosir kan tadi, yang saya dengar tadi. Yang dikirim ke grosir yang 1000-an itu. Oh ini? Ya, kalau itu biasanya kita lebih ke yang menengah ke atas Pak, orderan misalnya teman-teman, atau pernah juga kita ngisi ke minimarket. Nah cuman kita belum konsisten yang kemasan besar itu, jadi kita lebih fokusnya kemarin itu yang kemasan 1000-an atau 2000-an.
Kalau mau jual mahal nggak boleh ada kayak gini nih. Ini apa nih? Kayak di lem nggak sempurna kan? Nggak boleh. Itu. Kemasan. Pakai sealer. Ya, kemasan itu penting sekali Bu. Kemasan. Hanya dengan merubah kemasan aja harganya bisa dirubah. Penting banget kemasan. Kemasan itu bisa bikin produk lebih mahal. Padahal isinya sama. Jadi nanti ini tugasnya adalah membranding ulang logonya, desainnya. Gak apa-apa, bayar mahal aja. Cari orang-orang yang memang ahli di situ. Desainnya menarik, begitu desain menarik, kemasan menarik, harganya bisa naik 2 kali lipat. Rasa sih masuk, belum tahu dampaknya nanti sore. Loh kan iya kan? Iya tuh ya? Iya, kan nanti dampaknya. Nah, itu juga perlu cari tahu itu. Jadi harus minta umpan balik. Rata-rata pengusaha malu meminta umpan balik, malu mengetahui kelemahannya. Kenapa? Karena dia ketika mengetahui kelemahannya, dia merasa banyak tugas yang harus dia kerjakan. Akhirnya dia malas. Jadi dia bersembunyi di dalam kekurangan kelemahan dia sendiri. Itu penyakit pengusaha di luar sana. Hah? Oh. Itu ya Kang Yayan. Ya, halo halo. Oke, boleh kita lanjut belajar? Memang idealnya Pak Bu, pengusaha itu memang idealnya punya pendamping, punya pelatih, sering belajar. Anda dengan belajar itu, jadi gini, ada kaidah Pak Bu sekalian ya, boleh saya jelaskan dulu ya, ini tambahan materi aja sebenarnya. Ini nggak apa-apa kan kalau sampai malam? Boleh? Soalnya kalau nanti saya nggak pamit sampai malam, takutnya nanti yang masuk kamar 1:30 itu nanti kayak mana? Jadi harus izin dulu. Mana tahu nanti sampai malam kan? Enggak lah, kalau warga MMC itu insya Allah suaminya soleh-soleh semua. Tenang aja Bu, insya Allah. Yang penting selalu ada di dalam pagar MMC gitu. Kalau keluar nanti hati-hati kemakan macan di luar sana, nggak jelas tuh. Yang penting ada di dalam pagar aja gitu. Aman, insya Allah aman. Yang merokok jadi berhenti ngerokok gitu. Kalau masih ngerokok itu kurang lama di MMC. Kalau masih gitu. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Udah 2 tahun ya Mas ya. Nih, gini Pak Bu sekalian, kenapa seorang pengusaha itu perlu belajar dan perlu punya seorang pelatih? Nih, ada yang namanya the rule of atau the law of 1 and 100. The law 1 100. Ini ada kaidahnya. Betapa pentingnya seorang itu punya pelatih, betapa pentingnya seorang itu selalu belajar. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah tahu kapan kesalahan itu dia lakukan dan kesalahan itu terus dia produksi seumur bisnisnya itu. Saya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang biasa latihan berkuda enggak? Ada enggak ya? Belum ada ya? Saya kebetulan beberapa tahun terakhir itu belajar berkuda. Karena saya menyadari bahwa saya ini seorang laki-laki dan juga pemimpin bagi keluarga saya dan perusahaan saya. Sehingga pertama, saya harus sehat.
Seorang leader nggak boleh sering jatuh sakit. Jadi kalau dia sakit-sakitan, sebenarnya dia mengingkari dirinya sebagai seorang pemimpin sejati. Dia harus sehat. Kenapa? Karena dia dibutuhkan banyak orang. Dibutuhkan banyak tim. Ucapannya ditunggu. Dan energinya dinanti-nanti. Karena salah satu tugas pemimpin adalah transfer energi. Pemimpin itu selalu berhadapan dengan persoalan. Selama kita hidup selalu ada persoalan. Kalau enggak pengen punya persoalan, enggak usah hidup. Maka pemimpin harus membiasakan diri berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Persoalan di rumah, persoalan anak, persoalan dengan bisnis. Selalu ada. Iya atau ya? Itu harus disadari sebagai seorang pemimpin. Itulah kenapa saya harus menjaga tubuh saya supaya tetap sehat. Salah satunya dengan berolahraga. Olahraga saya dulu macam-macam, namun di 1 tahun terakhir saya memilih untuk berolahraga berkuda. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran binatang kuda ini sering disebut. Ada riwayat yang insya Allah sahih, siapa yang memelihara seekor kuda dengan niat karena Allah, ibadah, maka kotorannya akan menjadi pemberat-pemberat amal nanti di yaumul akhir. Begitu kata riwayat yang pernah saya baca dan pelajari. Yang kedua, mengendalikan kuda itu tidak semudah yang orang lihat. Kayaknya kalau di atas kuda ya duduk-duduk aja lah, cuman gitu-gitu doang. Tapi ternyata nggak semudah itu. Dibutuhkan balance dan dibutuhkan keterampilan untuk mengontrol berbagai macam sifat dan karakter kuda yang umumnya naturalinya kuda itu adalah pemalas. Nggak mau bergerak. Lalu ketika ada orang berada di atasnya menunggangi, maka bisa jadi kuda itu mengukir sebuah prestasi. Yang tadinya dia kerjanya malas, mangan turu maunya itu. Aslinya kuda itu. Harus ada satu orang di atasnya. Sehingga pada akhirnya membuat kuda ini bernilai tinggi. Bisa jadi mahal atau memiliki prestasi. Pantesan para pemimpin dunia itu semua penunggang kuda. Iya banyak pemimpin-pemimpin dunia di zaman dulu saat Islam berjaya 1400 tahun rata-rata semua menunggang kuda. Dan kita harus meyakini apapun yang disampaikan Rasul, apapun yang diingatkan Rasul, ajarkan anakmu berenang berkuda, kita harus meyakini bahwa itu pasti ada kebenaran di dalamnya. Nggak usah kita nunggu mana buktinya. Sebagai konsekuensi keimanan saya, keimanan kita harus mau mengakui itu. Rasul memerintahkannya gitu. Nah ini dia nih. Ini saya boleh tampilkan sedikit? Ya. Seorang penunggang kuda itu butuh pelatih. Dia tidak akan pernah menunggang kuda dengan benar tanpa adanya seorang pelatih. Jadi saya punya pelatih. Pelatih saya sampai duduk di tanah, sampai mau kotor-kotoran, hanya demi supaya muridnya pandai berkuda. Dia mengorbankan dirinya, kotor-kotoran gak apa-apa. Yang penting sesuatu yang seharusnya diketahui oleh murid saya ini, dia bisa ketahui dengan adanya saya di sampingnya. Itulah pentingnya seorang pelatih. Contoh misalkan, dulu waktu kita masih sekolah SD, sering kan ada teman-teman kita jahil, terus ditempelin di belakang sini. Biasanya yang ditempelin apa tulisannya? Saya gila benar. Apalagi saya gila terus apa lagi? Ada kan? Nah, pukul saya. Nah, orang stres benar. Akhirnya apa? Kita lewat. Lalu apa reaksi teman-teman kita melihat tempelan di belakang ini? Kita diapain? Diketawain, disorain kan? Oh, orang gila, oh, orang gila. Terus kita responnya apa ya orang yang ditempelin? Bingung. Hah? Pertanyaan saya, siapa yang ngasih tahu bahwa, maksud saya gini, apakah kita bisa mengetahui bahwa di belakang kita itu ada tempelan tanpa ada seseorang yang ngasih tahu? Bisa kita ketahui? Enggak bisa. Disitulah pentingnya seorang pelatih. Dan rata-rata Pak Ibu sekalian, pelatih bisnis di dunia ini, di Indonesia ini, semua ada
Rata-rata pebisnis, pengusaha di Indonesia ini semua ada pelatihnya. Pelatihnya nggak cuma satu. Saya pernah ketemu pelatih Mi Gacuan. Dia cerita sama saya, Pak, Mi Gacuan itu omsetnya udah triliunan. Anaknya masih muda, baru 30 tahunan. Omsetnya sudah triliunan. Outletnya nggak ada yang pakai utang. Oke, dan penambahan tim sekali buka itu ratusan, Pak. Per 3 bulan ratusan nambah. Dan yang saya tidak habis pikir, yang punya itu orangnya introvert ekstra. Orangnya itu pendiam banget. Tapi dia punya ide. Maka dia merasa supaya saya bertumbuh, saya harus punya pelatih. Pelatihnya salah satunya beliau yang saya ngobrol. Namanya Pak Aryo namanya. Pak Aryo inilah yang sukses mendirikan Body Shop sehingga ada di berbagai belahan dunia waktu itu. Saya tanya, berapa pelatihnya beliau? Banyak, saya hanya khusus di strategic manajemennya aja. Yang lainnya ada lagi Pak katanya gitu. Oh pantesan ya, iya. Tidak ada pengusaha sukses di Indonesia ini yang terlihat bisnisnya melambung tinggi itu tanpa pernah didampingi oleh seorang pelatih. Karena dia tidak akan mungkin berpikir sendirian. Nah, sama seperti tadi. Ya. Nah, ini sama juga. Saya menyadari saya tidak akan bisa berkuda ketika saya nggak punya pelatih. Bisa di-play nggak, Mas? Tuh, bayangin tuh. Nah. Saya tidak akan pernah tahu ketika dia tidak menyampaikan alur. Beliau mantan atlet. Nah, ada lagi Mas? Oke, lanjut. Saya melakukan sesuatu salah. Saya nggak ngerti kalau saya salah. Nah. Tuh, itu kesalahan saya. Pelatih. Kita di kuda biasa-biasa aja gitu, nggak ngerti, nggak lihat gitu apa yang dia koreksi nggak lihat. Tiba-tiba diberhentiin, Pak, bentar berhenti. Bapak tadi begini, padahal waktu naik itu nggak kelihatan gitu. Itulah Pak, harus ada satu orang memang yang melihat kesalahan kita gitu. Dan pemain itu tidak akan pernah bisa melihat kesalahan dia. Coba lihat pertandingan sepak bola tuh. Yang main di lapangan itu kan jago-jago semua kan. Mungkin kalau yang bertanding di lapangan itu pemainnya suruh bertanding dengan pelatihnya, yang kalah siapa? Pelatihnya. Tetapi dia memperhatikan semua timnya. Nggak pernah berhenti itu. Begitu selesai break, langsung di briefing semua. Tadi kamu salah, harusnya ke sini. Nah, lanjut Mas, ada lagi nggak? Dia liatin terus. Ini masih belajar Pak Bu ya, masih belajar nih.
Itu kakinya juga nggak boleh keliru kakinya. Yang harus di depan duluan yang kanan kalau muter kiri, muter kanan. Oh, oke. Oh, bertahun-tahun Pak, saya sudah 3 kali jatuh berdarah kening saya ini. Jumping, jatuh, kena. Untung belum pernah diinjak kuda. Dulu saya khawatir, tapi ternyata kuda itu apapun yang ada di depan dia, dia itu menghindar. Dulu saya nggak ngerti itu Pak. Ternyata kuda itu filosofinya dia tuh sensitif sekali terhadap benda yang ada di depan dia. Walaupun cuman tali rapiah gitu, dia apalagi kalau manusia gitu, nggak pernah mau. Hmm? Iya, saya semenjak berkuda nih, terutama di bagian belakang nih Pak, kuat sekali punggung nih. Kerasa gitu, kerasa bagian paha, selangkangan. Wah itu, iya orang lihat kan cuma gitu-gitu kan. Coba begitu Anda nanti belajar kuda, belajar pertama kali 30 menit aja, turun dari situ pasti nggak bisa jalan nanti. Oh, bergetar tuh. Tapi nanti Pak setelah mahir kuda, ototnya udah jadi semua. Wah Pak, jangankan. Wah. Ah. Oh bisa, Miko every day, every time. Bisa Pak gitu. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Pertama tadi saya mau sampaikan ya, pentingnya kita sebagai pemimpin itu sehat. Anda nggak harus milik kuda. Cuman kenapa saya milik kuda sudah saya sampaikan tadi alasannya. Yang lain boleh kok gitu. Yang lain boleh silahkan aja. Cuman setelah saya berolahraga beberapa kali, kayaknya inilah yang paling pas gitu. Dorongannya udah dorongan sunnah lah gitu ya. Sekaligus sehat, sekaligus dorongan keimanannya ada gitu. Nah, mengapa kita penting belajar? Nih, baca bersama-sama, The Law 100. Nah, ini dia. Kayaknya kemarin, sudah ya kemarin, belum ya? Sudah kan? Nah ya, kalau sudah saya cuma ngulangin aja. Kalau sudah tolong diulangi apa maksudnya? Kalau sudah, ayo. Udah belum? Belum? Oh sama-sama segitiga ya? Ya Allah. Sudah dicatat semua? Jadi Pak Bu sekalian, Anda ini beruntung ya datang dan mau belajar ke sini. Bayangkan nih ada sebuah kaidah yang menyampaikan kepada kita bahwa ketika Anda nggak mau mengeluarkan $1, ini satunya dolar ya. Ketika Anda tidak mau mengeluarkan ibaratnya $1 untuk preventive cost itu apa ya maksudnya? Betul, untuk biaya pencegahan, maka engkau akan terancam mengeluarkan $10 untuk biaya koreksi. Dan ketika engkau tidak pernah mengeluarkan $10 untuk biaya koreksi, maka engkau, ini maaf 100 ya, 100.
maka engkau akan berpotensi mengeluarkan $100 untuk biaya perbaikan. Belajar begini nih biaya apa? Ada di mana? Betul. Dengan ilmu yang Anda pelajari, Anda terapkan di rumah, di kantor, diinternalisasi kepada tim, akan berpotensi Anda nggak mengeluarkan biaya koreksi, biaya memperbaiki. Contohnya apa kalau di tempat kerja kita sering memperbaiki sesuatu yang salah, contohnya apa? Salah produksi misalkan, banyak atau banyak? Salah jahit misalkan, banyak atau banyak? Salah cetak misalkan, salah masukin bahan baku karena kesalahan maklumat yang atau keterbatasan maklumat yang dimiliki tim. Kenapa kok maklumat tim terbatas? Karena kita sendiri yang nggak pernah memasukkan maklumat yang benar kepada tim sebagai owner. Akhirnya apa? Terjadi kesalahan fatal. Keluarkan biaya lebih besar lagi. Akhirnya apa? Customer-nya komplain semua, enggak mau lagi datang belanja. Perusahaannya lama-lama tutup. Atau menanggung biaya yang sangat besar karena customer-nya enggak mau datang lagi. Akibat terjadinya sebuah kesalahan. Kesalahan terjadi karena selama ini enggak pernah mengedukasi timnya. Jadi pertanyaan saya, penting atau penting belajar? Supaya apa? Betul, supaya nggak muncul apa yang namanya correction cost. Pun seandainya kita harus mengeluarkan correction cost, nggak apa-apa. Seandainya pun sudah terlanjur. Akan tetapi jangan sampai keluar yang namanya betul biaya perbaikan. Biaya memulai lagi itu, Pak Bu sekalian, oh itu jauh lebih berat, jauh lebih susah. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, itulah pentingnya kita terus dan harus belajar. Ya. Saya boleh tanya atau boleh? Pertanyaan saya adalah, nih. Baca bersama-sama. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Itu pertanyaan saya. Siapa penjual terbaik di dunia ini? ITM siapa? Siapa? Joy Girard. Oke. Siapa lagi? Ini bebas ya, saya cuma pengen nanya aja. Nabi Muhammad, oke. Siapa lagi? Wah, iya. Yang bisa membuat Miko, oke, bagus. Apa lagi? Oke, gini. Saya boleh tanya lebih lanjut? Ketika Anda masuk dalam ruangan dokter, dokter itu ngapain? Bertanya. Pertanyaan saya, apakah ketika dokter memberikan resep, Anda pernah menolak? Kenapa kok nggak pernah? Percaya. Nah, jadi siapa the best salesman in the world? Dokter.
Pertanyaan saya, kenapa dokter bisa dijuluki the best salesman in the world? Kenapa? Iya benar kan, nggak ada kan? Ya. Dan ditebus. Pertanyaan saya kenapa? Karena? Betul. Karena dokter memang adalah salah satu profesi di dunia ini yang sangat dipercaya oleh orang. Trust. Kata kunci yang pertama, Anda harus menjadi orang yang sangat dipercaya di bisnis Anda. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi seseorang atau bisnis yang sangat dipercaya oleh ITM saya, Pak? Tengok aja kebiasaan dokter ngapain. Trust betul, tapi kenapa dokter sangat dipercaya? Sebelum trust kan ada sesuatu yang dia lakukan. Trust itu kalau kita belajar kaidah as-sababiyah, hukum sebab akibat. Trust itu bagian dari akibat. Sebelum akibat pasti didahului dengan sebab. Apa sebabnya? Siapa? Oke, terus yang lain? Sudah terbukti, oke. Autentik, berpenampilan rapi, terus? Apalagi? Apa yang dokter lakukan ketika Anda berhadapan dengan dia dalam ruang praktek itu? Apa? Betul. Baca bersama-sama. Listening itu apa? Ya. Tidak ada dokter, begitu Anda masuk dalam ruangan praktek, langsung dia ngomong sendiri. Silakan duduk, Bu. Baik, saya sudah tahu penyakitnya, obatnya. Silakan tebus. Pernah berhadapan dokter seperti itu? Oh enggak. Akan tetapi dokter selalu berusaha mendengar. Apa yang didengarkan dari Anda? Keluhan. Apa keluhan Anda? Apa harapan Anda? Cuma dua itu yang dokter ingin dengarkan. Dengan cara apa? Bertanya, asking. Silakan duduk, Bu. Apa kabar? Assalamualaikum. Masya Allah, lama banget tidak kesini. Silakan, Bu, duduk. Silakan. Ayo, gimana? Tapi tetap dibayar kan? Mau nggak seperti dokter? Mau nggak customer beli tanpa nawar? Ini mau saya cerita. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Dok. Oke, gimana? Apa nih yang bisa saya bantu? Cerita, yuk. Gimana? Ini Dok, saya tuh nih loh, di sini suka tegang-tegang gitu. Terus saya tuh suka migrain, pusing-pusing. Terus kadang-kadang kepala tuh cekot-cekot, bunyi senut gitu. Terus di pundak ini Dok, suka pegel-pegel segala macam gitu. Oh, itu sih nggak apa-apa. Sehat itu mah nggak apa-apa. Pak. Waktu itu datang sama suaminya. Pak, ibu ini nggak sakit. Hanya butuh diajak jalan-jalan, healing, Pak, healing. Nggak apa-apa, nanti setelah ini jalan-jalan kemana, terserah itu. Kata istrinya ke bapaknya, tuh dengerin. Pernah nggak Anda ke dokter, rasanya sudah tebus obat, tapi rasanya kok udah sembuh? Pernah ngalami kayak gitu nggak? Karena dokter itu Anda percayai bahwa dia mau mendengarkan Anda.
Jadi nggak jadi minum obatnya. Padahal udah tembus obatnya itu. Pernah atau pernah? Itulah Pak Bu pentingnya. Baca sama-sama. Sebelum listening ngapain? Jadi tugas Anda memang wajib bertanya kepada ITM Anda. Tidak ada perbaikan dalam sistem Anda, dalam perusahaan Anda. Enggak akan ada yang namanya perbaikan secara terus-menerus dan kontinu tanpa adanya. Baca sama-sama. Enggak akan bisa. Tapi Ibu hati-hati jangan nanya macam-macam. Mbak, kenapa kok kalau saya jalan ke sini sama suami saya kok Mbak perasaannya beda? Jangan, nggak boleh. Kan bertanya juga kan itu? Iya. Ini harus bertanya yang relevan dengan pertumbuhan bisnis kita. Ya. Sebenarnya Ibu ini saya tahu, itu sebenarnya hanya mengedukasi bapak-bapak semua yang ada di sini. Iya. Kesan nada-nadanya sih nembak suaminya, tapi itu semua mengedukasi. Iya. Bu, nanti gampang aja, tanyain aja. Hei, Abi itu boleh nambah-nambah, tapi jamin dulu nih saya masuk surga. Udah jamin belum? Suruh jawab, Bu. Loh kan nanti ditanya sama Allah kan? Dititip pintu itu? Iya dititip. Kemarin kamu saya titipin, mana pertanggungjawaban? Serahkan semua. Jadi apa yang harus dilakukan seorang pengusaha sejati itu ngapain? Bertanya. Siapa yang bertanya? Kita. Owner yang bertanya. Hah? Iya, terserah bisa owner, bisa tim. Tapi pemahaman ini harus sampai ke bawah, ke akar-akar. Pastikan ketika ketemu dengan customer, perbanyak bertanya. Pak, Bapak kan sudah lama nih beli di sini. Boleh tahu enggak? Ada enggak yang perlu kami perbaiki ya? Oh kemarin itu loh waktu nganternya lama. Udah gitu kemarin waktu saya jual ada produk ini yang kemasannya kurang rapi mas. Oh gitu Masya Allah luar biasa banget masukan Bapak. Ada lagi enggak? Hah? Harganya kemahalan. Oh lain lagi itu nanti di impromptu selling di belakang. Jangan mendahului kursor, Bu. Belum selesai saya ngajar ini. Beda lagi itu ya, sabar. Loh kemana Pak Yayan? Oh. Balas komen ya, iya. Loh. Di setiap aktivitas bisnis Anda, Pak Bu sekalian, jadilah dokter Anda bersama tim. Jadilah dokter untuk pasien-pasien Anda di luar sana. Kapanpun, dimanapun Anda berada, pastikan Bapak sekalian. Banyak bertanya, Anda akan dipersepsikan sebagai orang yang sangat peduli dengan mereka. Saya punya dokter anak. Anak saya sudah pulang ke pondok di Bogor sini. Batuk lagi. Minta dikirimin obat. Lalu istri saya bertanya, Pak ini Naira lagi sakit di pondok. Saya mau ke dokter lagi. Oh yaudah dokter sini dekat rumah ada. Enggak, saya mau dokter yang di sana kemarin. Kenapa kok pilih sana? Dokter yang di sana itu Pak, itu hafal semua kejadian ketika saya itu cek Naira. Begitu kontrol yang kedua, dia masih mengingat kejadian-kejadian yang waktu
waktu Naira datang pertama kali, keluhan-keluhannya. Gimana Naira waktu itu kan keluhannya begini begitu kan, tenggorokannya agak gatel. Sekarang gimana Naira? Itu kan luar biasa Pak. Saya mau ke sana lagi aja. Dia ingat semua. Sekian banyak pasien dokter itu, sekian ratus yang datang setiap hari, kok dia bisa ingat gitu? Itu kalau nggak sentuhan. Yang pada akhirnya memunculkan trust apa? Istri saya nggak punya domain untuk mengingat dokter lain Pak, nggak. Akhirnya dia ke sana lagi ngambil obat. Assalamualaikum Bu, apa kabar Naira? Kaget Bu, kok bisa tahu? Padahal yang ke situ banyak banget orang tiap hari. Dan itu sudah berapa bulan bersangla. Apa kabar Naira? Udah balik pondok ya sekarang ya. Tahu juga udah balik pondok. Karena sebelumnya dia tanya gitu kunjungan pertama. Wah luar biasa nih dokter nih. Bayangkan Pak, ketika pelanggan Anda itu orang yang paling di bawah ketemu dengan pelanggan Anda. Halo Kak, Masya Allah kok kakak gak pernah kesini. Terakhir datang tanggal 1 kan. Pesan ini kan. Sekarang pesan apa? Pesan yang sama? Gimana Kak kabarnya? Sehat Kak? Sehat. Gimana Bu kabarnya Bu? Gimana kabarnya Pak? Sehat Kak? Biasanya kalau kesini pesan ini kan. Nah, mau pesan yang sama atau yang lain? Sekarang ada menu baru loh. Nggak nyobain yang ini. Boleh atau boleh? Di situ loh Pak Bu, customer Anda itu nggak akan punya ruang untuk mengingat pesaing Anda. Kalau Anda memperlakukan sama persis dengan yang dilakukan dokter di dalam ruangan. Bertanya dan perbanyak mendengar. Anda perhatikan telesales, tim sales Aswit, perhatikan aja. Pasti mereka lebih suka mendengar apapun yang Anda keluarkan. Coba aja perhatikan satu-satu. Gimana Pak bisnisnya, utangnya berapa? Itu saya pernah lihat Bu, itu nelpon 1 jam tuh dilayani nelpon. Saya nggak tahu tersangkanya apakah di sini apa enggak, saya nggak tahu. Dilayani Pak nelpon, Pak ya. Karena mereka mempelajari kaidah ini gitu. Ya. Siapa yang siap menjadi seorang yang paling banyak untuk mendengar di depan pelanggannya dengan cara memperbanyak bertanya. Tos kiri kanannya katakan engkau luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, Anda harus mentraining tim. Itulah pentingnya owner harus sehat tadi. Kayak mana caranya kalau waktunya sudah training, ownernya sakit di kamar. Mana Bapak pimpinan? Lagi di kamar tepar. Kayak mana coba? Dan Anda dalam keadaan sakit pun tidak boleh kehilangan energi di depan tim. Harus tetap selalu sehat di depan tim. Walaupun misalkan maaf Anda waktu itu sakit. Bayangin tuh seorang leader tuh ya, memang berat. Makanya tidak banyak yang jadi leader. Ayo saya mau nanya, yang di luar sana paling banyak leader atau follower? Yang mana yang paling banyak? Leader atau follower? Memang follower karena tidak mudah menjadi seorang leader. Tugas Anda mewarnai, memberi warna kehidupan ini. Ya, siap atau siap? Dari situ muncul trust. Dan Anda harus melakukan ini setiap hari. Gak boleh kapok, gak boleh berhenti, gak boleh capek. Oh Pak Bu pasti akan banyak keajaiban yang Anda bisa dapatkan dari sini. Gitu, ya. Oke. Jadi pantas ketika penelitian di dunia ini menjuluki bahwa dokter itulah adalah profesi yang sangat dipercaya oleh orang. Nah, kan Anda sendiri tahu kan jawaban ketika saya tanya, kenapa datang di dokter A, kok nggak dokter B? Pasti kan Anda tahu jawabannya kan? Apa kira-kira jawabannya? Hah? Kenapa kok datang diperiksa di dokter A? Kok? Iya, pasti Anda semua punya jawabannya. Nah, kita mau pelanggan kita itu begitu. Suatu ketika Pak Bu sekalian, ada seorang pelanggan saya itu yang ngomong seperti itu depan saya, tapi ngomongnya depan customer. Nanti akan saya bahas di belakang.
Nek kue meeting nang kene wae, Mas. Dengan bahasa mereka ya. Nek kue meeting nang kene wae. Engko niki, wah gitulah ya. Pada saya di depannya gitu. Nah, nanti akan saya cerita di mana program itu saya laksanakan supaya nanti Anda bisa contoh, ya. Oke, ini baru pembukaan, belum masuk materi. Ya. Belum masuk materi. Oke. Nah. Oke. Nah, saya ingin bertanya sekali lagi. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Saya mau ulang pertanyaan saya tadi ya. Betulkah bahwa Anda ingin produknya mahal? Yang benar. Anda yakin gitu produknya bisa mahal? Hah? Oh, tapi kalau saya nanya, betulkah Anda ingin produknya mahal? Jawabannya apa? Siapa yang ingin produknya mahal? Oh, jadi semua dalam ruangan ini pengen produknya mahal? Oke, pertanyaan kedua, yakin nggak produknya bisa mahal? Bu, yakin nggak produknya bisa mahal? Kan maunya kan mahal kan? Nah, yakin apa enggak produknya bisa mahal? Yakin ya? Berapa persen? Oh, mikir-mikir dulu ya. Oke. Kenapa perlu produk mahal? Ini satu pemahaman yang harus Anda pahami dulu. Kenapa sih produk mahal? Nah, sebelum Anda menentukan, oh iya saya maunya mahal. Harus tahu dulu, why? Dampaknya apa? Boleh saya cerita? Oke. Nah, gini contoh. Saya akan memberikan contoh, misalkan produk saya sendiri lah misalkan ya. Iya. Di Jogja saya punya Internet Learning Cafe, ILC. Dijual 8.000 per jam koneksi internetnya. Misalkan ya. Lalu di sini ada Telkom. Misalkan Telkom. Ini koneksinya dijual misalkan 2.000 per jam. Oke. Lalu ada lagi UII net. Nah, misalkan dijual 1.000 per jam. Oke. Satu lagi misalkan di sini ada Starbucks. Nah, Starbucks. Ini free. Nah, wifi-nya free. Nah, sekarang saya mau tanya, boleh saya tanya? Anda melihat harga itu sama atau jomplang? Jomplangnya gimana? Iya, antara jomplang gini. Nah, kalau ada situasi seperti itu, apa yang ada di benak Anda kalau ada situasi seperti yang ada di depan itu? Penasaran ya? Ini namanya peta persaingan harga, ya. Oke. Apa yang ada di benak Anda? Melihat harga yang begitu? Penasaran, bagus. Apalagi? Silakan yang lain. Selain penasaran apa? Terlintas apa? Oh, pasti ada yang istimewa. Oke. Pasti istimewa. Oke, lagi.
Bebas ya, no filter. Pokoknya kita itu kan kadang-kadang lihat kayak gitu kan bayangannya macam-macam kan. Dan antar satu orang dengan orang yang lainnya biasanya beda tuh yang di benaknya tuh. Pengen datang, oke. Pengen datang. Apalagi? Oh, koneksi lebih cepat. Oke. Apalagi? Oh, pengen paling mahal. Oh. Pengen coba ya, coba. Yang mahal. Oke. Yang lain? Ada lagi? Yuk. Oh, pelayanan pasti prima. Oke. Yuk, silakan. Enggak, kita dari sisi customer nih. Murah aja. Pengen yang murah aja. Oke, yang murah saja. Oke, bagus. Yang lain? Harga tidak pernah bohong. Jadi ini tadi 1.000 nggak pernah bohong ini ya. Ya. Hari ini nih yang paling banyak pahalanya itu Pak Yayan. Ayo, nanti Anda pulang ke rumah pasti pada rindu semua pada Pak Yayan nanti. Iya, coba aja nanti, pasti kangen nanti pengen kumpul ya. Iya tuh ya. Iya, coba aja gitu. Jadi paling banyak pahalanya Pak Yayan tuh. Gitu. Hah? Iya. Maksudnya kangen Pak Yayan gitu loh. Ah, gimana? Yuk, yang lain apa lagi? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, semua ini ya. Ini semua pertanyaan-pertanyaan ini memunculkan yang namanya konektivitas. Ya. Dan juga memunculkan yang namanya keterikatan. Keterikatan. Nah, ya. Dan ketertarikan. Maksudnya Anda harus tahu filosofi ini sebelum memutuskan saya mau mahal atau murah. Konektivitas, keterikatan, ketertarikan. Seandainya yang memiliki bisnis adalah Anda jual 8.000, yang lain jual 1.000, ada yang jual 2.000. Betul kata Anda bahwa umumnya seseorang itu memiliki respon seperti yang Anda sebutkan tadi. Responnya apa yang pertama? Tolong semuanya baca. Di antara komentar-komentar ini, banyak mana nih? Ini kan menolak. Apa ini? Apakah komentar murah saja ini jumlahnya lebih banyak dibanding yang penasaran harga mahal? Ya, Anda harus pahami dulu. Harga mahal itu ada konsekuensi yang mengikuti di belakangnya. Umumnya karena produk itu mahal,
yang akan berpotensi melekat kepada calon ITM Anda, pasti muncul yang namanya ketertarikan terhadap harga mahal. Kok mahal ya? Sajane tertarik, pengen. Cuman tinggal ITM itu mampu nggak dia bayar. Kalau dia mampu, pasti dia akan eksekusi. Kalau dia nggak mampu, pasti dia akan ngomong begini. Ini seleksi atau seleksi? Selalu ada orang beli Alphard, tapi banyak juga dan ada juga yang selalu beli Avanza. Oke? Itu satu. Tapi ini kita berbicara mahal. Maksud saya mahal itu umumnya orang akan apa nih? Yang kedua, yang namanya harga mahal itu orang pengen terkoneksi dengan sesama pemakai mahal. Dia malu-malu dan bahkan nggak mau kalau sesama pemakai yang murah. Nalurianya, maksud saya nggak semua, tetapi nalurianya selalu begitu. Dan, apa baca mana? Umumnya orang sebenarnya dia tuh mau yang mahal. MMC Pak Bu sekalian, harganya event berapa? Saya mau nanya berapa? 12 juta ke atas. Ada nggak event yang harganya di bawah 1 juta? Ada atau ada? Banyak atau banyak? Mana di antara dua event itu yang alumninya pengen kumpul bareng? Yang harga 1 juta atau yang harga 12 juta? Mana di antara dua komunitas ini alumninya yang kangen pengen kumpul bareng, pengen bertukar pikiran bareng, yang harga di bawah 1 juta atau yang di atas 12 juta? Sudah tahu kan kenapa pengen kumpul? Anda bangga bersama orang yang satu kufu. Nalurianya manusia begitu maksud saya. Itulah kenapa ada orang beli Harley, bahkan memaksakan beli Harley. Supaya bisa kumpul. Maksud saya ini mau cerita bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik mahal gitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Masalah Anda mengeksekusi, masalah bisnis Anda pantas atau enggak harga mahal, urusan nanti. Ini kalau sudah clear baru pindah ke materi yang lainnya. Ya. Nah, jadi orang itu Pak Bu sekalian pengen terkoneksi kalau harganya mahal. Mau kemana bro? Ke ILC. Wah ikutlah. Nah, ikut ke ILC. Jadi kalau mau kemana bro? Ya ini kita nggak usah lihat kiblat kemana dulu ya. Nah, kita misalkan nyebut Starbucks misalkan. Mau ke Starbucks, wah ikut Starbucks. Ada satu identitas yang melekat di situ. Tas, harga berapa, itu pasti terkoneksi orang-orangnya. Ya toh ya? Nah, iya. Ada kebanggaan di situ. Saya terus terang bangga itu, beli cemilan yang saya sebutkan tadi, saya bangga dan saya mau ngasih seseorang yang sangat saya hormati. Bayangin. Karena saya bangga gitu, saya makan enak, nggak ada persoalan dalam diri saya waktu saya makan, nggak ada ganjel di sini. Lalu memang nikmat saya makan, anak saya suka juga, istri saya suka, jadi saya bangga terhadap produk itu. Lalu saya beli untuk saya hadiahkan kepada orang yang saya hormati. Mahal, kalau murah saya nggak mungkin ngasih. Apalagi orang yang dihormati. Nah, mungkin kalaupun beli yang murah, belinya ngasihnya kepada orang lain. Jadi siapa yang pengen harganya mahal? Oke. Orang itu Pak Bu kalau sudah percaya
ayam tadi Mas. Orang itu kalau sudah percaya di situ tuh qualified, pemotongannya autentik, prosesnya autentik, yang punya autentik, timnya autentik. Mbok itu dinaikin harga orang nggak akan menceng kok. Tapi ingat, menuju ke situ tuh nggak seperti membalikan telapak tangan. Nggak ada instan di dunia ini. Mie instan aja nggak instan. Itu kan udah judulnya mie instan. Itu aja nggak instan. Butuh waktu 1 tahun tuh Pak baru jadi tuh. Bahan baku dikirim dari luar negeri tuh. Gandum kan 3 bulan. Diproses di pabrik 3 bulan. Distribusi 3 bulan tuh. Udah 9 bulan. Dimasukkan ke minimarket tuh. Baru sampai di meja Anda itu setahun itu. Itu yang katanya instan. Instan aja nggak instan. Jadi memang pengusaha itu Pak Bu nggak boleh berhenti belajar. Anda berhenti belajar, bisnis di luar selalu berubah. Customer itu nggak ada yang loyal. Dia selalu berpindah orientasi customer. Dan sangat mudah berpindah orientasi. Disitulah pengusaha harus menyadari nggak boleh berhenti belajar. Situasi selalu berubah, ekonomi selalu berubah, politik apalagi. Sudah lagi itu customer tadi saya katakan, sering berpindah orientasi. Kalau Anda nggak bisa jaga, nah, kenapa kita penting belajar nih? Nah, customernya pindah, mulai lagi dari sini, keluarlah fatal biayanya. Ini. Ya. Halo. Maka Anda harus mengetahui pentingnya supaya customer Anda tidak berubah orientasi, tanggung jawab Anda adalah melakukan yang namanya edukasi. Ya. Sudah dijelaskan kemarin? Dan yang terakhir adalah konsistensi. Nah. Anda harus sadar, sekali lagi saya katakan, yang namanya customer itu selalu berubah orientasi. Maka selama bisnis Anda berdiri, Anda nggak boleh berhenti melakukan yang namanya apa? Saya nggak dengar, yang namanya apa? Edukasi. Makanya tadi Pak, yang jualan pupuk, coba sekali-kali dikumpulkan agennya. Sama Kang Yayan juga, tadi ada beberapa toko-toko grosiran. Boleh dikumpulkan sekali-kali, berikan edukasi di situ. Kumpulkan semuanya gitu. Nah. Edukasi untuk apa? Memberi pesan, ya, dikomunikasikan dengan memberi pesan secara konsisten. Artinya apa? Enggak boleh berhenti, enggak boleh cuma sekali aja seumur hidup. Tetapi Anda harus punya periodik tertentu kapan ingin mengumpulkan misalkan agen-agen Anda. Kapan mengumpulkan para distributor. Kalau misalkan saya langsung B2C Pak, bisa nggak? Bisa. Kapan kumpulkan customer Anda yang B2C tadi? Boleh nggak Pak lakukan langsung di lapangan, di toko? Boleh.
Melalui sosial media boleh nggak Pak? Boleh. Intinya apapun metodenya, apapun tekniknya, Anda tetap harus menyadari agar terus melakukan edukasi, memberi pesan secara terus-menerus, enggak boleh berhenti. Caranya boleh beragam. Siapa yang siap memberikan edukasi kepada timnya? Dan timnya bisa memberikan edukasi kepada pelanggan. Agar pelanggan kita selalu connect dengan perusahaan. Tahu kiri kanan, katakan engkau luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi kita belajar dari seorang dokter pentingnya membangun apa? Saya nggak dengar. Pentingnya membangun trust. Nah, terkadang ada persoalan lain yang muncul di antara para pengusaha muslim itu menyepelekan yang namanya trust. Padahal pertanyaan saya, trust itu membangunnya lama atau lama sekali? Berat atau berat? Butuh perjuangan atau perjuangan banget? Makanya itulah pentingnya harus menjaga yang namanya trust. Contoh simpel yang terjadi di pengusaha muslim. Contoh simpel yang begini. Saya minta relawan maju 3 orang. Relawan maju 3 orang. Saya doakan yang maju mudah-mudahan. Oh iya dong, pasti dapat kerupuk nanti. Ya. Ini contoh yang paling simpel yang sering terjadi atau menjadi sebuah penyakit kronis di antara para pengusaha muslim. Nah sekarang di antara 3 orang ini ada yang berprofesi sebagai distributor, ada yang berprofesi sebagai prinsipal atau pabrik, dan ada yang sebagai reseller atau customer. Nah, silakan tentukan dulu. Siapa yang mau jadi distributor dulu? Distributor siapa? Ya Pak Rindi ya. Yang pabrik siapa? Yayan. Berarti customer Pak Edi ya? Oke. Distributor belinya kemana? Siapa distributor? Pak Rindi. Yang pabrik tadi siapa? Oke. Pak pabrik di sini dulu Pak. Nah. Oke. Distributor belinya kemana? Pabrik. Jualnya kemana? Reseller atau customer gitu ya. Pak Rindi ada uang? Keluarkan uangnya dulu. Ambil. Nah, misalkan uang 100-an. Ayo sini. Kita mau mendiagnostik suatu penyakit kronis nih. Ya. Coba aja lihat nanti. 50.000. Satu lagi yang 100 ada? Satu lagi. Ada yang 20 enggak? 5.000-nya berapa? 1 ya udah, boleh. Silakan berdiri. Misalkan Pak Rindi sebagai distributor maunya menjual apa misalkan? Jual pupuk ya? Oke. Berarti Pak Rindi sebagai distributor belinya tadi kemana? Ke pabrik. Nah ini uangnya untuk beli. Ya, untuk beli. Jadi nanti harganya seharga misalkan 100.000. Berapa? 100.000. Ya. Nah, nanti dibeli 100.000. Kemana? Ke pabrik. Nanti baru Pak Rindi jual lagi. Nah, pegang dulu aja uangnya. Pegang dulu sebentar. Semisalkan Pak Rindi membeli produk ke pabrik, pertanyaan saya, untuk dijual ke customer ini ada untung atau enggak? Ada untung kan? Oke. Mari kita saksikan. Nah sekarang Pak Rindi membeli, katakanlah, barang atau pupuk ke pabrik dulu, silakan. Silakan, mic-nya mana ini? Mic-nya Mas. Nah, 3 ya.
Ya, selamat pagi Pak Yayan. Ini uangnya bentar, saya titipkan sini dulu. Nah, pegang dulu. Masuk. Dia beli dulu, beli. Silakan transaksi. Pak Yayan, saya mau apa? Saya perlu ini Pak Yayan, pupuk. Oh, boleh silahkan Pak. List ordernya di list ya. Iya. Minimal ordernya berapa Pak Yayan? Untuk wilayah mana ya Pak? Untuk wilayah mana? Sumatera. Oh, untuk radius 50 km itu nggak ada batas minimal, boleh sedikit pun. Tapi di radius 50 km ada batas minimal 10 ton. Oh, berarti satu truk ya. Ya, Dah, langsung beli aja dulu. Ya, deal. Deal. Harganya berapa misalkan? 100.000. Harganya berapa Pak Yayan? jumlah semua faktur yang Bapak beli 100.000 rupiah. Oke, bayar. Anggaplah bayar dulu. Nanti dulu uangnya. Anggaplah bayar dulu aja. Bayar aja. Iya. Nah, deal ya? Deal. Deal. Oke. Berapa harganya yang modalnya tadi? 100? 100.000. Nah, kan jual kan? Kepada siapa? Customer. Oke, silakan dijual. Nanti anggaplah jualnya 105.000. Kan tadi uangnya 105.000 kan? Ya. Nah, oke, silakan. Ini dulu. Ya, Pak Edi, beli. Saya mau beli gitu. Pak Rendi saya mau beli pupuk dan Pak Rendi yang herbal Pak. Ya ada Pak. Ada harganya berapa Pak? Harganya untuk satu truknya itu 100.000 Pak. 105. Oh Pak, aduh. Masa jual modal kan? Nah, 105. Lupa saya. Jujur, Iya. jujur amanah, jujur. Dah. Terlalu jujur. Ya pokoknya anggaplah diterima ya Pak Edi. Bayar Pak Edi. Ya, siap. 105 bayar. Ini Pak uangnya Pak. Oke. Wah terima kasih nih Pak Edi. Ya. Deal, salaman dong, deal. Nah, Pak Edi bayarnya kontan atau nyicil? Kontan. Oke, sekarang Pak Rindi ke Pak Yayan. Ceritanya nih Pak Ibu sekalian, walaupun tadi kelewat nggak apa-apa. Ceritanya Pak Yayan itu memberikan tempo 1 bulan kepada Pak Rindi. Oh ya. Temponya berapa bulan? 1 bulan. Nah, fakta yang terjadi adalah Pak Rindi sudah menerima uang dari Pak Edi sebelum 1 bulan. Misalkan di minggu yang kedua. Sudah terima cash kan? Iya. Di sini bayarnya pakai apa tadi? Tempo. Tempo. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Pertanyaan saya kepada Anda semua, umumnya Pak Rindi ini di luar sana, seperti apa perilakunya? Saya kan cuma nanya aja. Seperti apa umumnya pengusaha muslim di luar sana? Di sini sudah menerima cash dalam tempo 2 minggu, lalu di sini ngomong 1 bulan. Umumnya gimana di luar sana? Dipakai dulu, diputar dulu biasanya. Gitu ya? Oh dipakai dulu? Buat nyicil Pak. Oh, apa Bu? Dipakai apa? Nyicil. Pakai yang lain. Oh iya. Oke, nah sekarang Pak Rindi temuin Pak Yayan. Katakan gini, Pak Yayan, ini kan sudah jatuh tempo ceritanya kan? Sudah 1 bulan kan? Ya. Pak Yayan, mohon maaf ya, ini kan kemarin utang saya 100.000. Nah ini saya bayar 50.000 dulu ya, soalnya kucing saya melahirkan. Ya, apapun alasannya, nah, segalakan, ayo bayar. Nah, Pak Yayan. pegang ini- uang yang tadi. Nah. Ini tagihan saya 100.000 ya. Ah, sudah jatuh tempo kan? Ya. Tapi mohon maaf ya Pak, ini bisanya bayarnya 50 dulu ya. Kok bisa? Ya karena kucing saya baru melahirkan 10. Tapi ya udah sama Mas Oke. Rindi karena ini pelanggan setia untuk kali ini aja ya nggak masalah. Tapi kedepannya nggak ada Nah, ampun ya. Oke, bayar dulu 50.000 bayar dulu. Ya. Oke. Nah, saya mau tanya nih. Jujur Mas Yayan. Seperti apa perasaan Pak Yayan mendengar kabar seperti itu dari Pak Rindi? Seperti apa jujur? Hati saya itu gedeg gitu, Nah, oke. gedeg banget. Nah, Kesel ya. terus kesel. Ya, Pengen nggak lagi ngasih barang? Hati kecilnya. setengah kalau ngelihat kejujurannya pengen, tapi kalau ngelihat kelakuannya enggak. Oke ya. Ini yang sering terjadi di pengusaha muslim. Mohon maaf.
Bagaimana caranya bisnis kita bertumbuh ketika persoalan itu ternyata muncul dari diri kita sendiri. Jadi persoalan yang di dalam diri itu harus disingkirkan semua satu persatu. Sudah jelas-jelas. Nah sekarang gini, situasi kedua. Tolong balikin dulu uangnya. Dia kan sudah membayar dalam jangka waktu berapa minggu tadi? 2 minggu. Situasinya kita balik, langsung dieksekusi. Walaupun diberikan tempo sebulan, tapi Pak Rindi di dalam 2 minggu datang. Pak Yayan, alhamdulillah produknya sudah laku, ini saya lunasi ya. Ah, coba sekarang gitu ya. Pak Yayan, alhamdulillah ini produknya sudah habis laris manis. Ya, Mas Allah, subhanallah, alhamdulillah ya. Saya mau lunasi semuanya ya. Lah kan ini belum jatuh tempo, Mas. Ah, Iya, karena produk sampean itu luar biasa diterima Masya masyarakat ini. Allah. Saya senang sekali. Boleh. Iya. Ini Mas Yayan. ah kasih. Kok 900? Salah. 100 ribu. Ah, yang 5 ribunya itu siapa? Untuk Mas Randy. Iya, keuntungan. Nah, sekarang Mas Yayan, apa yang ada di dalam benak Pak Yayan, janjinya tempo 1 bulan, tapi sudah lunas dalam waktu 2 minggu. Apa yang ada dalam benak? Seneng banget dan pasti akan mengusahakan kasih surprise dia, akan mengepus dia untuk lebih luas lagi. Ada nggak rasa ingin memberikan produk lebih banyak, lebih besar? Ada nggak? Pastinya itu. Pasti ada. Oke. Terus kalau tadi kan mintanya kan 1 ton ya tadi ya? 1 truk 1 ton ya? 10 ton. 10 ton. Kalau dia minta 2 truk dikasih nggak? Pasti dikasih. Itu yang terjadi. Nah, Anda itu mau seperti apakan sekarang? Nah, ini penyakit kronis ini ya. Artinya, mohon maaf, pertama dikasih waktu tempo 1 bulan, dia langsung membalikan 2 minggu. Tapi itu sebagai jebakan Batman itu. Dia minta yang lebih besar lagi. Nah, pada saat transaksi yang kedua besar ini, nah dia bermasalah gitu, Pak. Jadi di Terus? awal, artinya Jebakan Batman. pertama kali itu dia melakukan seperti itu, ini mancing gitu, Pak. Wah, kasih tempo 1 bulan, bayar 2 minggu, crash. Iya, dia mau melakukan itu di bulan pertama, kedua. Ini kan yang kita diskusikan adalah bisnis yang berkelanjutan. Yang sustain bertumbuh. Kan yang mau kita harapkan bisnis di level itu kan. Mau terjadi di bulan pertama, kedua atau ketiga, sama aja nih. Apa bedanya? Sama aja kan? Intinya dia kan membunuh diri dia sendiri. Dan pasti kejadiannya sama dengan ini kan? Hanya terjadi di bulan ketiga gitu aja. Nah kita ini yang mengontrol sekarang. Oh ya sudahlah, putus. Gitu aja kan? Nah, ya silakan. Betul sekali tadi Coach bahwa ada beberapa customer saya yang maaf ya, umroh pembayaran ditunda. Apalagi haji kadang itu, dan itu saya pernah melakukan seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Itu yang kadang kalanya apa hubungannya umroh sama haji terus nota saya diginiin kayak gitu. Saya bilang kayak gitu mah nggak ada sistem untuk nanya. Nggak nunggu Bapak pulang. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya bagi kalau kita orang muslim mungkin ini ya, tapi bagi mungkin supplier yang bukan orang muslim ada kalanya juga akhirnya berdampak terhadap image trust kepercayaan kita terhadap kaum muslimin. Salah satunya itu karena saya pernah mengalami dan ya beberapa kali kayak gitu. Iya. Terima kasih. Makanya kitalah yang juga harus menyadari bahwa situasi di luar sana itu sudah begitu. Apakah kita mau ikut diwarnai situasi yang begitu atau mau membuat warna sendiri? Apakah kita harus terus ikut arus mereka? Mau begitu? Nah, aku yang ngapusi, aku yang ngapusi. Nah, gitu aja ya.
Akhirnya apa? Enggak berkah bareng-bareng. Kan kita itu kan harus memaknai, harus tahu makna kehidupan itu apa sih sebenarnya. Makna kehidupan itu apa? Bisa menjawab 3 pertanyaan besar. Dari mana engkau berasal, untuk apa engkau hidup, hendak kemana engkau nanti setelah kematian. Kalau orang yang aku beriman, mestinya dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Oh, saya berasal dari Allah untuk beribadah kehidupan saya ini. Dan ketika suatu saat nanti saya kembali lagi kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua aktivitas saya. Itu jawaban orang yang beriman. Pertanyaan saya, yang ada di depan saya ini, apakah orang beriman? Siapa yang ingin menjadi orang yang beriman? Nah, berkomitmenlah terhadap jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Diinternalisasikan ke semua aspek kehidupan, apalagi bisnis kita. Supaya dia menjadi model, dapat trust. Gimana Pak, susah, orang lain mah di situ semua. Memang begitulah di luar. Bro, jangan jaim sekarang ini yang haram-haram saja susah, apalagi yang halal. Mikir. Mau ikut gitu aja? Kenapa enggak nyiptakan arus? Justru itu saya mau menciptakan yang berkah. Justru itu saya lagi berpikir gimana caranya supaya harta saya halal. Yang katanya orang di luar yang haram saja susah. Justru itu saya mau berjuang. Maka alam bawah sadar Anda itu pasti akan muter cari 101 cara untuk menemukan gimana cara supaya bisnis Anda tetap berkah. Kenapa? Anda sudah tahu jawaban dari 3 persoalan tadi. Dari 3 pertanyaan tadi. Itulah kenapa seorang pemimpin dia harus menyadari pentingnya edukasi. Boleh nggak sih sekali-kali pelanggan kita panggil, kita edukasi? Boleh atau boleh? Boleh, sampaikan begini Pak Bos sekalian. Saya itu Pak punya depot air minum isi ulang tuh. Itu customer saya sampai nangis loh saya ceritain proses kerja di tempat kita itu. Ya Allah, saya minta maaf ternyata selama ini. Hah? Itu mendahului kursor nanti di belakang. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya itu punya depot air minum isi ulang. Yang boleh duduk. Yang suruh duduk siapa? Saya aja berdiri dari tadi pagi belum duduk. Latihan jadi pemimpin kan? Iya, pemimpin kan harus lebih susah daripada yang dipimpin kan? Lah iya. Harus lebih kuat kan? Makanya berkuda yuk. Saya cerita gini, ada teman di mana tuh di Kalimantan tuh beli kuda 2 akhirnya. Kan dia pas ke Jogja tuh dia datang Pak ke stable saya itu. Saya pengen lihat coach berkuda. Akhirnya dia pulang beli kuda 2. Di video ini, saya udah punya kuda nih katanya. Nah, air minum saya itu Pak Bu, sebenarnya simple ya. Jadi pelanggan itu saya panggil tuh. Boleh duduk, boleh, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Saya panggil pelanggan, lalu kita punya operator kurir yang orang luar sana itu nyebutnya operator atau kurir tuh yang nganter. Tapi kita nggak nyebut mereka sebagai kurir. Kita nyebut mereka sebagai LC. LC itu apa? Life Career. Pengantar kehidupan. Jadi kita manggil mereka LC. Jadi kita perkenalkan, ini audiensnya kumpul Pak. Hampir 100 orang kumpul tuh, pelanggan itu. Oke, kita sambut LC Kaira. Life Career Kaira datang ke depan. Nah, mereka itu bercerita. Ayo, LC silakan cerita dinamika suka duka saat ngantar galon. Dia cerita tuh, kami tuh kalau ngantar galon, kadang tangannya nggak kuat, kadang di jalan bannya bocor, pernah jatuh, naik tangga, lantai 4. Iya, dan ada videonya Mas, lantai 4 gini, tuh di jalan. Nah, itu terus pelanggannya ada yang sampai nangis Pak, tersentuh. Oh ya Allah kayak gini ya, saya minta maaf, saya minta maaf ya, ternyata perjuangannya luar biasa, salut saya sama LC segala macam gitu Pak. Itu membangkitkan rasa memiliki pelanggan, melekat.
Nah itu nanti Anda boleh ngumpulkan pelanggan, nanti kapan waktu kita boleh diskusi itu. Kumpulkan pelanggannya gitu, edukasi. Itu dia tidak bisa roaming ke pesaing Anda itu ketika Anda kumpulkan pelanggan itu. Nggak punya kesempatan roaming. Kenapa? Dia maklumatnya full tentang bisnis Anda gitu. Ceritakan alurnya. Waktu itu saya jelasin juga, ini sebelum kerja, LC ini di training sebulan. Materinya ini, ada fundamentalnya selama 5 hari yang mereka pelajari. Jadi mereka semua memahami bahwa kerja ini bukan cuma cari uang. Mereka kerja untuk dalam rangka beribadah. Kenapa? Karena yang diantar ini adalah salah satu dari makhluknya Allah nih, gitu, air. Jadi mereka ngantar itu bersolawat, beristighfar gitu. Jadi LC sendiri nggak pernah capek Pak di promo. Dalam sehari-hari sendiri mereka nggak pernah capek karena dorongannya sudah dorongan, bukan sekedar dorongan ini gitu. Karena bisa nggak sekarang karyawan Anda semua ya, coba belajar gimana caranya dorongan bukan hanya sekedar ini tuh. Saya pakai ilmu yang ada di MHBHB itu. Ya, kalau saya nyampaikan, saya ngambil dari MHBHB. MHBHB itu ada 21 kunci jurus kekayaan. Ambil satu kunci aja, lalu Anda cerita ke customer Anda pasti lengket. Satu kunci aja yang relevan dengan mereka. Contoh, kan waktu itu kan terakhir kan saya sudah ngumpulin pelanggan depot air minum itu sudah 3 kali. Ini kemarin yang ketiga. Ceritanya ngumpulin khusus yang punya usaha, yang punya bisnis. Saya ngambil satu materi dari situ aja. Materi waktu itu tentang waktu. Pengusaha itu nggak boleh mengerjakan segala sesuatu di luar dari tujuan dia berbisnis, saya bilang. Nggak boleh. Harus memanfaatkan waktu yang relevan dengan jati diri dia. Kapan dia mengerjakan waktu, menghabiskan waktu di luar dari relevansi jati diri dia, maka dia akan terhambat untuk mencapai impian dia sebagai seorang pengusaha. Nah ini yang datang kan kebetulan punya bisnis semua tuh. Wah itu luar biasa Pak responnya itu. Bisa nggak nanti kita kumpul lagi? Lagi itu. Nah padahal saya cuma cerita sedikit aja. Kan MHBHB itu kan 4 hari itu berapa Mas ya? MHBHB itu kan 4 hari atau 3? 3 hari kalau saya. Ada yang sudah pernah ikut MHBHB? Mana? Sudah Bu ya? Nah, jadi Pak Bu, itu kan ada 21 kunci. Nah, saya cuma cerita satu kunci. Itu aja sudah merasa, saya sangat meyakini bahwa ketika mereka sudah keluar dari situ, pasti loyalitas. Nah itulah cari. Kenapa? Karena kita juga sadar bahwa customer selalu berubah orientasi kan. Nah, dengan cara itu aja, mereka pasti sudah nggak pernah mikir tempat lain tuh. Kenapa? Dia datang ke situ sudah dapat banyak manfaat. Sehingga pada saat selesai acara, datang ngomong tuh, Pak bisa nggak nanti acara kayak ini sering mungkin. Padahal yang kami panggil itu Pak Bu, customer A dan B. Sudah belajar kan kemarin? Customer A, B, itulah pentingnya database. Harus tahu pelanggan itu Pak. Mana yang datangkan 80% uang lebih banyak. Itu yang diurus. Nanti habis itu bikin program. Nah, buat mereka yang datang tuh. Nanti siapa yang ngajak temannya misalkan ya kita bikin program lah. Pasti dia akan suka rela itu. Kenapa? Karena dia sudah dapat manfaat. Tidak cuma sekedar minum airnya. Tapi di luar itu. Nah, makanya tadi saya katakan pentingnya pengusaha itu belajar. Nggak boleh berhenti. Siap menjadi pembelajar sejati? Mana orang yang siap menjadi pembelajar sejati? Tos kiri kanannya katakan, kita pembelajar. Tuh ya. Nah balik ke tadi Bapak sekalian. Itulah penyakit yang menjangkiti banyak sekali saudara-saudara kita yang pengusaha muslim di luar sana. Nah sekarang Anda mulai menentukan nih, oh berarti sayalah yang akan memberi warna dan ikut berkontribusi agar situasi seperti itu tidak akan pernah lagi terjadi di paling tidak di lingkungan saya, di circle saya. Siap atau siap? Ya, ya. Gitu. Nah, ketika kita sudah
mempelajari mengapa pentingnya harga mahal tadi, mengapa pentingnya kita harus belajar supaya tidak sering mengeluarkan value cost, supaya tidak mengeluarkan correction cost. Oke. Dan kita juga sudah menyadari pentingnya mengedukasi pelanggan. Pelanggan tidak akan teredukasi ketika tim kita tidak teredukasi. Ya toh ya? Tim kita nggak teredukasi ketika ownernya juga jarang diedukasi. Kan banyak tuh owner di luar sana kerjanya nyala-nyalain karyawannya. Entar dulu, pokoknya kalau karyawannya salah itu berarti owner yang salah. Harus sadari dulu dong. Berani gitu loh ngakui. Timnya salah. Kamu nih gimana sih, goblok tenan, gitu aja nggak bisa. Mikir dulu Pak, kenapa dia melakukan kesalahan? Ada nggak peranmu di situ sebagai pemimpin? Coba dicari dulu, tanya dulu sama ke dalam nih. Banyak nggak pengusaha di luar sana yang seperti itu? Kalau karyawannya salah, yang disalahin langsung karyawannya. Banyak atau banyak? Oh banyak. Ya di luar Bu, di luar. Tenang aja Bu, di luar sana gitu. Ya. Cari tahu dulu Pak. Itu di tim saya itu lagi gempar sekarang itu. Ramai-ramai itu mengajukan pengunduran diri. Kenapa? Karena waktu itu kan ada customer yang komplain. Boleh saya buka handphone? Saya mau memperlihatkan kejadian hiruk pikuk di dalam tim saya kemarin. Boleh nggak? Mana handphone saya Kang? Sini. Ramai-ramai mengundurkan diri. Buka tas saya situ. Mudah-mudahan bisa di syuting di kamera ya. Ah ini dia nih. Ah handphone. Bisa kamera nggak Mas? Dur jam berapa ya? Ceritanya, saya punya grup Pak Bu sekalian. Saya bikin grup, di dalam grup itu sales saya ngobrol dengan customer, tapi apapun obrolannya saya bisa baca. Ya, ini ada program gitu. Jadi, marketing saya ngobrol dengan pelanggan, tapi saya bisa baca semua pesannya gitu. Yang handphone marketing saya. Jadi kalau ada yang komplain, dia salah jawab, itu semua saya tahu. Ini kamu salah jawab nih, harusnya begini gitu. Bisa langsung saya koreksi. Saya ada di grup itu. Nah, kebetulan terjadi sesuatu kemarin, ada customer yang komplain. Atau saya screenshot aja kali ya, biar gampang bacanya ya. Nah, saya screenshot dulu. Ada yang komplain gitu. Waduh, ini komplainnya nih. Nah, dari komplain ini, saya share ke grup leader. Grup leader itu terdiri dari supervisor dan GM. Nah, langsung. Saya kan cuma nanya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap situasi ini? Saya Pak, gitu. Nah, saya screenshot aja. Coba dibuka Kang Hafiz. Kang Hafiz telegramnya online nggak? Ini boleh tuh gimana? Boleh ya? Nah, buat pelajaran atau nanti ketemu kasus yang sama kan? Nah, ini kan pengusaha suka kalau materi-materi kayak gini. Gitu. Iya, karena langsung. Iya dong. Saya kan di ILC ada meeting room gitu loh Pak Bu sekalian, ada meeting room. Coba Kang Hafiz, saya kirim 2 gambar. Dibaca ya. Udah kebaca belum? Oh belum ya. Ada nggak?
Baca. Dibaca Mas. Ini komplain customer ya. Baru, ya makanya lagi geger nih. Jadi gini, di ILC itu ada meeting room Pak, ini ada yang mau nyewa, sudah booking, tapi nggak dipersiapkan oleh baristanya dengan baik. Customernya karena biasanya dilayani, masuk itu sudah bersih, rapi, ini kok enggak. Makanya dia komplain ke marketing. Lah di dalam itu saya tahu, tadi saya ada bikin, saya bikin software, grup, di mana apapun yang didiskusikan marketing saya itu, saya bisa baca semua gitu loh, handphonenya itu. Di sini, walaupun itu cakap-cakapnya di handphone marketing. Nah ini saya screenshot nih ceritanya. Saya screenshot, saya masukkan ke dalam grup leader, ke dalam grup SPV. Nah ini, sudah? Nah, ada lagi di bawahnya. Nah, yang bawah tuh, kondisi ruangan. Nah, ini komplainnya kan. Nah lalu ini saya screenshot, saya upload ke grup supervisor. Nah, coba Mas lihat. Ya, dan GM. Lanjut Mas. Ada lagi tuh. Hah? Udah saya kirim tuh Mas. Ini Senin kemarin loh, barusan loh ini. Wong tadi malam, tadi pagi tuh. Ketemu Jogja ya. Ini memang nggak normal situasi ini, nggak layak gitu. Nggak boleh gitu. Nggak seperti biasanya gitu, saya pun kaget kok bisa kayak gini ya. Nah, untungnya ada di grup itu, untungnya kita bikin grup. Udah, makanya dia tuh heran kok. Nah, lalu saya kirim pesan seperti itu di grup, ini kan baca atasnya tuh, ILC, SPV, jadi semua ini leader semua di dalam sini, tuh tulisan saya tuh. Coba baca bersama-sama tuh tulisan saya itu. Siapa yuk? 1, 2, 3. Ya. Itu saya yang nulis, berarti saya bertanya kepada tim kan? Ya, bertanya. Kira-kira kalau itu tim Anda jawabannya apa? Ngelak ya? Nah, coba perhatikan jawaban tim saya. Itu yang bawah tuh. Nah satu lagi Mas, jawaban dari Mas Gusti. Nah ini, saya yuk, 1, 2, 3. Oke. Nah ini hampir semua leader SPV GM menjawab dengan jawaban seperti ini. Jadi hari ini banyak SP1 keluar. Saya nggak pernah ngasih SP, mereka sendiri yang minta dirinya di SP. Itu terjadi begitu kenapa? Tadi katanya umumnya mengelak kan? Nah. Ya udah dibuatin SP-nya, udah jadi. Ini baru aja. Semua ini mirip nih. Ada berapa leader tuh? Semua. Saya Pak bertanggung jawab. Saya siap nih, ini gitu. Bahkan ini JM-nya nih 1 bulan dia bilang ya.
Ini Pak Bu sekalian, kenapa mereka itu meyakini bahwa ada kehidupan di bawah garis, ada kehidupan di atas garis, dan yang di bawah garis itu adalah mental miskin, itu saya ngambil dari MHBHB. Di MHBHB itu diajarkan bahwa ada orang di dunia ini yang memang tanpa dia sadari hidup di bawah garis yang mengarah kepada mental miskin. Dia memiliki mental itu tapi dia nggak sadari. Di dunia ini kan faktanya memang ada orang kaya terus kaya dan ada orang hidup miskin aja kan. Nah, ternyata Bapak-Bapak sekalian dia menerapkan salah satu kunci tanpa dia sadari yang ada di MHBHB itu. Nah, orang-orang ini sudah teredukasi bahwa kamu kalau melakukan yang begini berarti kamu memaksa dirimu untuk terus berada di bawah garis alias kalian sendirilah yang menjadikan diri kalian mental miskin. Makanya dia bisa jawab kayak gitu Pak Bu. Jadi sudah paham dia itu. Saya lah Pak, berarti selama ini saya itu bermental miskin. Saya diam aja, saya cuma ngasih pertanyaan. Saya kan nggak bilang kamu harus keluar, enggak kan? Saya juga nggak marah-marah kok. Ini gimana yo? Nah akhirnya dia kirim pesan. Ada satu lagi tuh, bentar ini. Satu lagi, bentar. Nah ini dijawab lagi sama beliau nih. Saya kirim ya Kang Hafiz ya. Tolong tampilkan Kang Hafiz. Tuh. Ini udah grupnya udah lain lagi. Ini di grup HR ini yang ini. Ini kan grup SVV. Nah ini grup HR. Dia ngomong lagi orang ini. Ngomong lagi. Ayo Mas, tampilin Mas. Nah itu masih orang yang sama itu, kan fotonya sama tuh kan. Yuk sekalian 1, 2, 3. Dia sendiri yang bikin Pak. Saya kalau sampai bulan ini nggak jadi, saya siap turun dari bis. Maksudnya turun dari bis itu keluar dari perusahaan Bu. Dia sudah terima materinya itu. Ada memang pernah kita bagi itu turun bis gitu. Orang nggak tepat wajib turun bis gitu. Karena akan mempengaruhi jalannya bis itu. Nah, yang terjadi di luar sana kalau ada kesalahan, siapa yang disalahkan? Nyari kambing hitam. Cari alasan betul, blaming, justify, excuse, itu yang terjadi di luar sana gitu. Nah inilah Pak Bu ya, kita sebagai owner nih harus sadar juga. Jangan sekali-kali berhenti yang namanya belajar Pak Bu. Aduh. Belajar saja belum tentu kita belum tentu sempurna apa yang kita inginkan itu. Itu udah belajar aja kayak gitu tuh. Nah ini buktinya. Tapi akan lebih parah situasinya ketika kita nggak belajar. Selalu ada Pak Bu. Kenapa ya? Karena memang situasi selalu berubah. Itu ya. Siap belajar? Oke. Mana yang siap belajar? Tos kiri kanan katakan engkau pembelajar. Oke. Itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di MHBHB, mudah-mudahan ya.
Itu Anda bisa internalisasi tim dari situ, customer juga apalagi itu di situ. Oke, sudah duhur, nggak kerasa. Sudah duhur, maaf lewat 3 menit, kita break dulu isomah ya, nanti kita lanjutkan lagi. Saya minta semuanya berdiri. Kaki kiri di depan, tangan kiri di depan, saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.